Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Senang berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita berada dalam masa Paskah dan mari kita diundang untuk merenungkan misteri ilahi Allah. Misteri sesaranya, misteri wafatnya, misteri kebangkitan, misteri seluruh karya keselamatan Allah. Dan kita bisa merenungkan seluruh misteri itu dalam firman-firman Tuhan yang bisa kita dengar setiap hari. Mari saudara-saudari, hari ini kita semua akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 21. Semoga firman Tuhan hari ini meneguhkan iman kita. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menarik dan kita mendengar dari kisah hari ini bahwa Allah begitu mencintai manusia. Ketika manusia jatuh, Allah mengambil inisiatif untuk menyelamatkan manusia. Ingat bahwa keselamatan ini adalah inisiatif Allah, bukan semata-mata usaha manusia. Tapi pertama adalah oleh kasih karunia Allah yang ingin agar manusia mengalami keselamatan. Maka dikatakan bahwa begitu besar kasih Allah kepada dunia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk datang dalam hidup kita, menyelamatkan kita melalui peristiwa Paskah. Menarik. Dengan satu tujuan yang dikatakan oleh Yesus hari ini dalam Injil Yohanes. Supaya kita tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Dan Yohanes menggarisbawahi, siapakah yang akan memperoleh hidup yang kekal? Yohanes mengatakan, dia yang percaya dan hidup di dalam terang kasih Allah, hidupnya dibimbing oleh terang Allah, dan hidupnya terus memancarkan terang Allah itu. Sebaliknya, siapakah yang akan dihukum? Dia yang tidak percaya dan dia yang hidup menolak terang atau hidup di bawah kegelapan. Menarik bahwa terang Allah sungguh hadir dalam hidup kita. Karena apa? Ia ingin memancarkan cahaya terang itu, agar kita mampu melihat kehadiran Allah di dalam hidup kita. Kehadiran Allah di sekitar kita. Agar kita mampu melihat jalan kehidupan yang Allah siapkan bagi kita, supaya kita tidak salah jalan, supaya kita jalan menuruti
arah yang diberikan oleh Allah sendiri. Maka kita membutuhkan terang. Sebab di dalam kegelapan kita tidak mampu melihat arah tujuan hidup kita. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa memiliki terang itu? Maka kita harus beriman yang benar kepada Allah yang datang dalam hidup kita. Yesus memberikan kita kekuatan, firman-Nya. Bahkan kematian Yesus di salib memberikan penebusan dan keselamatan bagi kita. Hanya orang-orang yang merespon keselamatan ini di dalam iman yang benar, maka ia mampu hidup di dalam terang dan ia berjalan bersama terang itu. Saudara-saudari, mari di dalam hidup ini kita harus menyadari betapa besar kasih Allah yang ingin menyelamatkan kita. Maka jangan sia-siakan waktu yang diberikan Allah. Hidup ini adalah kesempatan untuk menimba semua kasih karunia Allah. Untuk senantiasa hidup di dalam kasih karunia Allah dan mengalami kasih karunia Allah yang kekal. Dan semoga hidup ini menjadi suatu investasi yang baik, investasi iman yang baik untuk terus menaburkan benih-benih kebajikan surgawi agar suatu saat kita boleh menuai itu untuk suatu kehidupan yang kekal. Semoga iman kita terus bertumbuh dan berkembang. Dan semoga iman kita terus di dalam kesetiaan dan ketaatan akan Allah yang hidup. Tuhan Yesus memberkati kita, menguduskan hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.